Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, beliau mengatakan bahwa orang mukmin itu kamatsali nahlah. Sejatinya orang mukmin itu punya mental seperti mentalnya lebah. Fa innaha akalat thayyibah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Wa wada'at thayyibah. Dan lebah itu tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Wa waqa'at wa lam tukassir wa lam tufsid. Dan ketika dia berada di satu tempat, dia tidak meretakkan dahan yang dia singgah di atasnya. Walam tufsid, dia juga tidak merusak dedaunan bunga yang dia ada di atasnya. Dan ini perumpamaan yang sangat menarik, sebab umumnya jika ada hewan sifatnya dinisbatkan kepada manusia, kecenderungannya punya konotasi yang negatif. Katakanlah ada orang yang disamakan sifatnya seperti tikus misalnya, yaitu orang-orang yang punya sifat sama, merusak sesuatu yang sudah disimpan baik-baik, menghancurkan sesuatu yang sudah disimpan rapi. Ada orang yang disifati dengan sifat monyet misalnya, sebab orang tersebut rakus, sama seperti rakusnya monyet, yang kalau dia dikasih makan, mulutnya penuh, tangan kanan tetap ngambil. Pun tangan kanan sudah penuh, tangan kirinya bisa mengepal makanan yang diberikan. Tangan kanan penuh, kiri penuh, mulutnya pun penuh, kaki kanan masih bisa meraih makanan, pun dengan kaki kiri masih bisa untuk menggapai makanan. Teman sebelahnya dikasih makanan, dia masih bisa untuk berantem biar dia yang dapat makanan tersebut. Ini monyet. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan kita perumpamaan bahwa Muslim itu harusnya punya sikap seperti, punya sifat seperti sifatnya lebah. Dan memang banyak hikmah serta ibrah yang kita bisa ambil daripada hewan bernama lebah ini. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, lebah itu akalat thayyibah. Lebah tidak makan kecuali hanya saripati bunga. Dia tidak makan makanan sembarangan. Dia tidak makan yang tidak baik bagi dirinya. Dia hanya makan makanan yang baik. Muslim Nabi Muhammad SAW ingin seperti itu. Bahwa apalagi kita tinggal di zaman yang ilmu berkembang pesat, teknologi jauh, bahkan melebihi kecerdasan manusia itu sendiri. Karena itu dengan pesatnya ilmu, majunya teknologi, dalam hidup kita sering diberikan pilihan. Maka ketika kita memilih pilihan tersebut, pastikan bahwa pilihan yang kita ambil baik untuk makanan kita, baik untuk hiburan kita, baik untuk pakaian kita, pastikan itu pilihan yang baik. Apa itu pilihan yang baik, yang thayyib? Yang thayyib, yang baik itu adalah pilihan yang direstui oleh agama, pilihan yang direstui oleh syariat,
pilihan yang mana Allah tidak mengeluarkan larangannya, Nabi Muhammad SAW pun tidak mengeluarkan status hukum keharamannya. Ini namanya pilihan yang baik. Karena apapun yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan masuk ke dalam diri kita. Dan itulah yang kemudian membentuk kepribadian diri kita itu sendiri. Dari apa yang kita makan, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, maka itu mempengaruhi sifat dan sikap kita. Maka orang kalau makannya makanan baik, niscaya yang keluar dari tubuhnya, gerak-geriknya pun gerak-gerik yang baik. Secara sederhana, kita tidak pernah melihat ada maling mikirin pengajian, sebab maling makanannya haram, yang dia dengar hal haram, yang dia lihat pun barang haram. Maka tidak pernah terbesit dalam pikiran maling untuk ikut pengajian. Yang dia pikir rumah siapa lagi malam ini yang akan dia masuki. Maka begitu juga kita, pilihan berbagai macam ada di depan kita, baik yang halal ataupun yang haram. Maka pastikan seorang muslim memilih makanan yang direstui oleh syariat. Pastikan pandangan mata kita hanya menuju kepada hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Pendengaran kita tutup dari hal-hal yang memang kita tidak boleh mendengarkan dalam hal agama. Maka inilah seorang yang mendalami hikmah daripada perumpamaan Nabi Muhammad SAW, bahwa muslim itu seperti lebah. Dan kita bukan hanya hidup kemudian mati selesai. Setelah kematian kita punya keyakinan bahwa kita akan diminta tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan di dunia. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita dengar, ada tanggung jawabnya. Maka orang yang mukmin punya kecerdasan. Betul makanan ini enak, harganya pun tidak terlalu mahal. Tapi kalau untuk makan ini kemudian dapat dosa, maka bagaimana nanti akhirat saya? Ada tanggung jawab. Betul memang kenikmatan di dunia banyak kita raih, tapi ingat bahwa jangan sampai usaha kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini melanggar aturan agama. Sebab kita hidup, setelah hidup nanti ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka pastikan kita hanya memakan makanan yang baik. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa wada'at thayyiban. Yang namanya lebah itu tidak pernah mengeluarkan kecuali madu. Baik itu nikmat rasanya, sehat bagi badan. Maka begitu juga seorang muslim. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang menjadi contoh betul-betul bagaimana seorang muslim harus bertindak. Tak sekalipun mulutnya mengeluarkan perkataan yang kasar. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang membantu beliau di rumahnya sejak beliau datang di Madinah, kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak pernah sekalipun aku mendengar Nabi Muhammad berkata jangan. Laula tasyahud lama qalana. Kalau seandainya tidak ada tasyahud dalam tahiyat akhir syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, Nabi Muhammad tak pernah sepanjang umur mengucapkan kalimat la. La dalam bahasa Arab itu artinya tidak, tapi dalam makna yang lain berarti jangan, yang artinya menghardik orang lain atas perbuatan yang dia kerjakan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad tidak pernah nanya saya kenapa begini.
Kenapa begitu? Harusnya begini, harusnya begitu. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan itu. Mulutnya pribadi yang baik. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda yang lain, bahwa Muslim itu idza takallama ghanim. Orang mukmin itu kalau ngomong ghanim itu menghasilkan manfaat bagi dirinya, pahala sebab dia memberikan manfaat bagi orang lain. Ada ilmu yang bisa diterima orang lain dari ucapannya. Wa idza sakata salim, dan kalau dia diam salim, selamat dia dari keburukan orang. Begitu seorang muslim, bukan yang tiba-tiba kemudian mengucapkan hal-hal yang buruk, menuduh orang sana sini, memfitnah orang sana sini, menghina sana sini dengan alasan cinta agama. Agama tidak pernah membenarkan ada penghinaan yang legal. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, sibabul muslimi fusuq, menghinanya seorang muslim itu tanda kefasikan muslim tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, hikmah dari dibalik perumpamaan muslim dengan lebah, wa waqa'at wa lam tukassir wa lam tufsid. Lebah itu di mana dia hinggap tidak ada dahan yang patah, tidak ada bunga yang sobek, tidak ada daun yang berantakan sebab singgahnya lebah. Maka begitu juga jadi orang muslim, dimanapun kita tinggal, kita memberikan manfaat, bukan malah sebaliknya. Bukan malah jadi biang kerok, bukan malah jadi biang masalah, bukan malah memprovokasi orang lain untuk berbuat keburukan. Orang muslim harus punya manfaat. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang muslim yang baik itu meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Kalau memang dia tidak mengerti, diam. Apa urusan orang lain yang tidak mengerti, jangan ikut campur. Justru ikut campurnya, ketidaktahuannya malah menyebabkan banyak masalah yang baru. Bukan justru menyelesaikan, malah justru memantik kemarahan. Hal-hal yang kita tidak tahu, diam. Di mana kita berada, hormati budaya dan kultur setempat selama memang itu bukan pelanggaran terhadap aturan agama. Kemudian yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, yang ini merupakan hikmah daripada perumpamaan muslim dengan lebah. Lebah itu sosok yang berani dan dia menjaga harkat martabatnya. Artinya lebah itu tidak pernah jahat sama orang kecuali dia dijahati. Kalau dia diganggu, dia bergerak menjaga kehormatan dirinya. Tak sekalipun ada orang yang boleh mencederai kehormatannya. Dia baik betul, makan makanan yang baik, mengeluarkan yang baik, tapi kalau dia dijahati, dia berdiri pasang badan menjaga harga dirinya. Begitu juga seorang muslim, baik terhadap sesama. Tidak tahu apa yang dia tidak tahu, dia tidak ikut campur. Tapi bukan berarti orang lain boleh senggol seenaknya. Maka ketika harga diri sudah dicederai, dia pasang badan menjaga kehormatan dirinya, lebih-lebih keluarga dan agamanya. Lebah itu jangankan orang berlari, orang nyelam pun ditunggu sampai dia keluar dari air. Begitu mestinya sebagai seorang muslim punya harga diri sehingga mendapat kehormatan. Kalau empat ini kita jalankan, kita benar-benar menjalankan apa yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya hidup kita selamat, dunia aman, akhirat pun menjadi nyaman. Makan yang baik, mengeluarkan yang baik, tinggal tidak merusak, dan punya harga diri agar bisa dihormati. Barakallahu wa rahmatullahi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru